Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Salma. Terima kasih udah milih ngeklik video ini. Dan buat kalian yang baru datang di channel aku, halo, salam kenal. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas sebuah kasus kecelakaan yang pernah menimpa aktor ganteng, aktor yang dijuluki sebagai spesialisnya orang-orang kaya. Siapa sih yang nggak kenal Lee Min Ho? Ganteng banget kan, opa. Bahkan drama-drama yang ia bintangi mayoritas selalu terkenal ya guys. Kayak City Hunter aku nonton, The Hearst aku juga nonton karena itu juga ditayangin di televisi. Aku lupa channel apa, tapi dulu sempat ditayangin waktu aku SD, makanya aku nonton. Terus ada The Internal Monarch, terus ada A Legend of Lucy, dan masih banyak lainnya. Di balik kesuksesannya, drama-drama yang terkenal, ketenarannya, ketampanannya. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Lee Min Ho tuh ternyata pernah 2 kali lolos atau selamat dalam kecelakaan maut. Kecelakaan yang pertama ini terjadi tahun 2006, di mana usia Lee Min Ho pada saat itu sekitar 19 atau 20 tahun, dan kecelakaan yang kedua terjadi di tahun 2011. Dan daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau kecelakaan yang pertama itu terjadi di tahun 2006. Jujur aku kurang tahu ya gimana kronologi secara rincinya itu bagaimana, karena aku cari di internet itu nggak ketemu guys. Tapi buat kalian yang tahu, coba komen di bawah ya. Di kecelakaan yang pertama, Lee Min Ho nggak kesendirian guys, melainkan ia kecelakaan bersama sahabatnya yang juga sesama aktor, yaitu Jung Il Woo. Tahu kan kalian? Tahu lah ya. Kecelakaan ini tuh terjadi pada saat mereka sedang berlibur. Entah itu saat perjalanan pulang atau saat berangkat ke tempat liburan, tiba-tiba mobil mereka itu ditabrak oleh mobil lainnya dari arah berlawanan. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka yang cukup parah. Dua orang yang tewas ini tuh yang menabrak mobil Lee Min Ho dan Jung Il Woo, dan 2 orang yang terluka parah yaitu Lee Min Ho dan Jung Il Woo. Yang diakibatkan dari kecelakaan ini juga, Jung Il Woo dan Lee Min Ho tuh tidak bisa menjadi prajurit aktif saat sedang menjalani wajib militer. Untuk detail yang diakibatkan pada kecelakaan tahun 2006 itu diantaranya, yang pertama, setiap adegan action yang dilakukan Lee Min Ho, entah itu menendang bola entah itu menendang pintu atau menendang barang-barang di sekitarnya karena jengkel, atau menendang lawan mainnya. Nah, hal tersebut Lee Min Ho lakukan menggunakan kaki kirinya dan gak pernah menggunakan kaki kanannya setelah kecelakaan yang menimpa Lee Min Ho. Kenapa? Nanti aku jelasin. Next, yang kedua, Lee Min Ho tidak bisa berdiri terlalu lama. Menurut salah satu staff film Gangnam Plus yang diperan oleh Lee Min Ho dan Kim Rae-won, di lokasi syuting, Lee Min Ho selalu duduk sebentar setelah berdiri kurang lebih selama 20 menit. Jadi setiap 20 menit, 30 menit Lee Min Ho akan duduk sebentar, kemudian akan berdiri lagi. Yang ketiga, karena kecelakaan tersebut, Lee Min Ho koma selama kurang lebih 1 bulan dan menjalani perawatan di rumah sakit selama kurang lebih 1 tahun. Selain itu, Lee Min Ho juga mengalami patah tulang paha kanan dan patah tulang di pergelangan kakinya, serta tulang rawan lututnya juga ikut robek. Aduh, kasihan banget Ureupa ya guys. Yang keempat, karena sebagian tulang yang patah ada di bagian kaki, dokter sempat memvonis Lee Min Ho tidak bisa berjalan lagi. Pada saat kecelakaan terjadi, dikabarkan Lee Min Ho baru memulai debutnya menjadi seorang aktor. Akhirnya cari cara lah antara dokter sama pihak agensi mungkin ya, gimana caranya supaya Lee Min Ho ini bisa melakukan aktivitasnya menjadi seorang aktor lagi. Akhirnya diputuskan untuk menanamkan lempengan besi sepanjang 46 cm ke dalam kaki kanan Lee Min Ho selama 3 tahun.
Di tahun 2009, setelah semua syuting drama Boys Before Flowers selesai, Lee Min Ho kembali melakukan operasi untuk mengeluarkan lempengan besi sepanjang 46 cm yang telah berada di dalam kaki kanannya selama 3 tahun tersebut. Dalam sesi wawancara yang Lee Min Ho hadiri, Lee Min Ho selalu bilang kalau setiap musim dingin kaki kanannya selalu terasa sakit. Malas temen. Terutama pada syuting drama Boys Before Flower, dimana ada nih suatu adegan yang mengharuskan Lee Min Ho mencebur atau masuk ke dalam kolam renang. Padahal pada saat itu sedang musim dingin guys, dan suhu pada saat itu di bawah 0 derajat Celcius. Untuk Jung Il Woo sendiri guys, ia mengalami geger otak, pendarahan otak, dan amnesia parsial. Amnesia parsial ini merupakan ketidakmampuan mengingat beberapa orang dalam waktu atau dalam jangka waktu 3 tahun bahkan bisa selamanya. Kejadian ini biasanya disebabkan oleh seseorang yang melakukan operasi transplantasi sumsum tulang belakang. Selain itu, pergelangan tangan dan tulang panggulnya juga patah guys. Dalam sebuah wawancara yang ia datangi, Jung Il Woo mengungkapkan bahwa dirinya mengalami aneurisma otak yang mengancam jiwanya setelah kejadian kecelakaan yang terjadi pada tahun 2006. Buat kalian yang belum tahu aneurisma otak itu apa sih? Aneurisma otak yaitu pembesaran atau penonjolan pembuluh darah otak akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Ia juga sempat mengalami depresi lantaran harus berada di rumah terus-menerus selama 1 bulan penuh. Wah, aku salut banget sih sama mereka, bisa survive, bisa sampai akhirnya menjadi aktor yang terkenal, aktor dengan biaya mahal, aktor yang membintangi drama-drama terkenal. Tepuk tangan dulu guys. Next, kita ke kronologi kecelakaan yang kedua. Kecelakaan yang kedua ini terjadi pada tahun 2011, di mana pada saat itu Lee Min Ho sedang menjalani proses syuting drama City Hunter. Saat beradegan mengendarai mobil, tiba-tiba mobil yang Lee Min Ho tumpangi ini menabrak sesuatu yang menyebabkan bagian depan mobil tersebut ringsek. Dan sama seperti kasus kecelakaan sebelumnya, aku juga nggak menemukan detail mengenai kecelakaan tersebut. Detail kecelakaan tersebut masih dirahasiakan oleh staf produksi. Pihak manajemen aktor spesialis orang kaya ini memberikan penjelasan. Hari ini, tanggal 13 Juni sekitar pukul 03.30 sore, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan di sebagian kendaraan atau mobil yang Lee Min Ho tumpangi ini saat proses pengambilan gambar City Hunter yang dilakukan di dekat Danau Ilsan, Gyeonggi-do. Meskipun kantong udara meledak akibat kecelakaan tersebut dan bagian depan mobil rusak parah, untungnya Lee Min Ho tidak mengalami luka yang serius. Setelah kecelakaan, aktor tampan tersebut langsung dilarikan ke IGD rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian. Setelah dilarikan ke rumah sakit, pihak perwakilan dari agensinya langsung memberikan informasi terbaru mengenai kabar Lee Min Ho. Dia sudah pulang ke rumahnya untuk istirahat sekitar pukul 6 sore setelah memastikan hasil tes menunjukkan Lee Min Ho tidak terluka berat. Pengambilan drama ini langsung dihentikan dan kelanjutannya tergantung perkembangan kondisi Lee Min Ho. Kata pihak perwakilan agensinya guys. Selain Lee Min Ho yang terluka, ada juga nih salah satu kru kameramen yang berada di dalam mobil yang sama bersama Lee Min Ho pada saat kecelakaan terjadi. Akibatnya, kru tersebut harus menjalani perawatan di rumah sakit karena lukanya yang cukup serius.
Itu dia guys, sedikit kilas balik mengenai kecelakaan yang dialami oleh aktor tampan kita, Lee Min Ho. Oh ya guys, jangan lupa nonton drama terbarunya Lee Min Ho yang judulnya Pachinko. Semoga juga persahabatan antara Lee Min Ho dan Jung Il Woo bisa kekal sampai maut memisahkan. Segitu dulu video yang bisa aku sampaikan hari ini. Kalau ada kesalahan informasi atau info-info yang belum aku bahas tadi, silahkan kalian tambahkan dan kalian koreksi di kolom komentar. Dan kalau ada kesalahan dalam pengucapan, aku mohon maaf ya guys. Kalau ada kesalahan juga dalam penyampaiannya, aku juga mohon maaf karena aku masih pemula dan masih butuh banyak belajar. Aku juga membuka atau menampung kritik dan saran kalian supaya kedepannya aku bisa memperbaikinya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like serta komen di bawah ide-ide, saran-saran next video berikutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalain notifikasi loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.